Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai yang lagi viral nih. Ini lagi rame nih. Kemarin tuh ya biasalah ya, ada anggota Exco PSSI yang senang banget cuap-cuap. Ya siapa lagi sih ya di PSSI yang suka cuap-cuap. Jadi dia ini cuap-cuap nih usai banyaknya yang mengkritik soal Liga Putri. Ya kita sebut saja lah Arya Sinulinga yang lagi menulis hal ini nih di akun Instagramnya. Baca sendiri ya. Dia ini nyuruh kita nyariin talenta 200 sampai 240 pemain putri nih buat Liga 1 Putri biar jalan katanya. Dia bilang di sini katanya profesional itu sulit sekali ya dilakukan. Kalau kami ya ngelihat postingan kayak gini, kalau kami ngebaca postingan kayak gini ya, kami sih bisa aja bilang kayak gini nih. Lah, itu kan tugas sih itu buat nyari. Lah, itu kan emang tugas Exco buat nyari. Kenapa minta kami yang nyariin? Betul dong, bisa aja kami bilang kayak gitu. Tapi itu terlalu sadis. Kalau kami ngomongnya kayak gitu, takutnya mereka salah paham dan bilangnya kami ini fitnah PSSI nggak kerja. Kan kemarin kami udah ngasih masukan soal Liga Putri, ya udah jalanin aja, nggak usah mewah-mewah dulu. Kalau mau jalanin Liga Putri, jalanin aja dulu dengan seadanya. Berapa tim yang jadi peserta nggak apa-apa, yang penting jalan dulu. Kan nanti juga kalau udah jalan, pasti banyak tuh tim lain yang mau ikutan, dan mereka yang nyari pemain sendiri, nggak usah disuruh nyari pemain. Ya sama dengan yang dibilang oleh Menpora Dito Aryo Tejo ini menanggapi soal banyaknya ya kisruh soal Liga 1 Putri dengan mengatakan hal seperti ini. Ya, ini nanti akan kami tanyakan juga karena kami juga ingin Liga Putri ini segera diselenggarakan. Ya mungkin nanti saya memberikan masukan ke PSSI bahwa mungkin ya bisa diselenggarakan juga secara praktis. Jadi mungkin jangan yang bersifat grande dulu. Ini kan hanya kita memulai untuk memberikan pemicu dan juga suntikan agar atlet putri bola se-Indonesia ini bisa ter-scouting dulu. Sama kan apa yang dimaksud KB dengan dimaksud oleh Dito Aryo Tejo? Ya udah jalan aja dulu seadanya, nggak usah mewah-mewah dulu, nggak usah pengen dipuji-puji, wah harus mewah, jalan aja dulu. Tapi kan ini terlalu banyak alasan, talentanya nggak ada lah, inilah, itulah, mati suri lah, apalah. Padahal kami tahu lah mereka ini takut gagal, takutnya apa ya? Takut nggak dibilang mewah gitu kan? Takutnya apa ya? Dibilangnya, nggak bisa nih Liga 1 Putra ini udah mewah kita nih, masa liganya begini, ntar kita dianggap apa nih, apa kata orang, masa kita ngejalanin liga kayak gini. Itu kan udah ketakutan duluan. Alias apa, yang diutamain adalah pencitraan duluan. Karena kan memang faktanya sejak 2019 Liga Putri itu udah nggak jalan, alias 6 tahun yang lalu. Ya kalau memang harus full kompetisi 18 tim memang agak sulit ya. Kan kami udah bilang jalanin aja dulu dengan tim seadanya. Mau itu 6 tim kayak 8 tim nggak masalah. Yang penting jalan aja dulu. Tanya ke klub masing-masing mau ikutan apa enggak. Kalau nggak mau ikutan ya udah nggak usah dipaksa. Yang mau aja. Kalau soal nanti kalau Liga Putri jalan hadiahnya kecil, sistemnya juga turnamen atau segala macam dan ada nyinyiran apapun dari netizen dan macam-macam, ya udah biarin aja. Nanti juga kalau udah jalan pasti ada sponsor tuh, jadi pasti juga lama-lama juga akan besar sendiri. Makanya apa? Cobain dulu, usahain dulu, baru kelihatan. Ini belum apa-apa udah apa ya? Udah ketakutan dulu, kan ketakutan sih. Jadi ketakutan nggak dipandang gitu. Kan permasalahan awalnya karena prestasi timnas putri kan. Ya mau sampai kapan timnas putri itu ditutupin pemain-pemain diaspora? Iya kalau pemain diasporanya mumpuni semua. Kan nggak mungkin selamanya pakai pemain diaspora. Makanya diadakannya liga. Liga itu adalah tonggaknya timnas Indonesia. Ini mah giliran timnas putrinya bapuk, yang disalahin siapa? Pelatihnya. Nah pelatihnya katanya mau dievaluasi nih. Kontrak Coach Mochi, alias Satoru Mochizuki ini kan sampai Desember nih, katanya mau dilihat dulu nih mau dilanjutin apa enggak. Inilah tipikal orang-orang Indonesia, giliran dikritik mereka nyari kambing hitam yang lain.
Tapi ya entahlah ya, liar PSSI mah. Malah kelihatannya tuh kebanyakan pencitraan kelihatannya gitu kan. Make bikin akun khusus buat muji-muji PSSI di Instagram. Nih akunnya nih, baca sendiri ya nama akunnya. Akun ini tuh kalau mungkin ya tebakan kami ya, yang punyanya itu salah seorang esko PSSI kali ya. Ya mungkin kalian tahu lah ya siapa orangnya yang suka cuap-cuap di PSSI siapa sih? Liga 1 All-Star ini resmi dibubarkan. Coach Rahmat Darmawan pun resmi dicopot. BTW kemarin banyak yang belum tahu nih, katanya bingung. Ini Liga 1 All-Star siapa yang ngegaji ya? Ya PSSI dan LIB lah. Kan mereka yang membentuk. Nah, dengan apa yang dicapai oleh Liga 1 All-Star di pramusim ini, harusnya ini menjadi sebuah cambuk. Ini buat menjadi pembelajaran khususnya untuk para lokal kampret. Lihat no, para pemain lokal kampret yang kalian banggakan. Baru lawan Oxford aja udah babak belur. Gimana lawan tim dunia di Piala Dunia? Apakah ini skuad yang kalian bangga-banggakan yang katanya lebih hebat dari skuadnya Sintayong? Maaf lo ya, kami ini bukan merendahkan pemain-pemain lokal kita lo ya. Tapi memang faktanya kita ini belum bisa bersaing di internasional kalau cuma mengandalkan para pemain lokal kita. Dari tahun 1931 sampai 2023 kemarin kita ini nggak berkutik, bahkan selalu direndahkan oleh tim lawan kita loh. Tapi usai ide cemerlangnya Sintayong di 2019, sekarang apa? Kalian, kita semua yang menikmati hasilnya kan? Nah, ini kan program diaspora, itu kan cuma sementara loh ya. Usai Erick Thohir nggak jadi lagi ketum PSSI, kami nggak tahu nih apakah program diaspora ini akan tetap ada atau enggak. Dan kalau program diaspora ini udah nggak ada lagi ketika Erick Thohir udah nggak jadi ketum PSSI, bagaimana nasib timnas? Ya balik lagi ke zaman batu, zaman yang disukai orang-orang lokal kampret. Mereka nggak peduli timnasnya ini hancur, nggak peduli timnasnya ini terpuruk. Yang penting mereka adalah duit yang numpuk gitu kan. Mereka sering bertaruh, Indonesia harus kalah, Indonesia nggak boleh menang. Itu loh kenyataannya. Makanya kenapa program Sintayong itu selalu ditolak dan ditentang keras oleh para pemain atau para lokal kampret. Nah, setelah kita mengkritik, kita pun harus memberikan sebuah solusi. Bagaimana caranya agar pemain lokal kita ini bisa terus bersaing tanpa harus adanya pemain diaspora? Yang pertama, yakni soal grassroots atau pembinaan usia dini. Ini harus ditambah kualitas internasionalnya. Biasakan dari kecil para pemain lokal kita itu bermain bersama pemain-pemain luar. Kita kasih contoh di luar negeri itu apa ya? Kayak SSB La Masia di Barcelona deh. La Masia itu kan isinya bukan orang Spanyol semua, dari berbagai negara. Tujuannya apa? Anak-anak yang belajar di La Masia udah terbiasa menghadapi pemain-pemain yang dari berbagai negara. Nah, kalau di Indonesia bisa diterapkan hal seperti ini dari kecil loh, pemain lokal kita udah terbiasa bermain dengan orang-orang di seluruh dunia. Ini bisa nggak diterapkan di Indonesia? Yang kedua, perbaiki liganya. Para klub, pemain, ofisial, dan semua stakeholder jangan kebanyakan main sabun. Akibatnya apa? Mental para pemain lokal kita jadi melempem. Lihat buktinya. Ada program 11 pemain asing aja mereka udah pada ribut. Padahal kan tujuannya agar pemain lokal kita ini terbiasa lawan para pemain asing. Ini mah yang ada orang-orang Indonesianya, petinggi-petinggi stakeholder sepak bola Indonesianya. Ini giliran ada orang yang mau naikin prestasi timnas, ada yang mau ngebajuin timnas, pada dijegal. Mereka ini pikirannya apa ya? Mundur terus, yang penting duit terus gitu kan. Aduh, payah banget. Lanjut kita ke berita klub. Sebelum kita bahas, ini buat orang yang ini sebenarnya sih hal biasa sih. Saya tuh udah sering banget ya nerima DM-an kayak gini. Jadi ada supporter Persija yang mungkin emosi ke saya karena dianggapnya saya itu ngejelekin Persija. Begitu juga dengan ketika saya mengkritik Persib. Pasti ada supporter Persib yang nggak terima dan juga ya marah-marah lah ke saya di DM. Gini loh, kami jelasin ya. Nama channel kami itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan satu belah pihak klub. Nggak ada. 18 bahkan dari 128 klub di
di Liga Indonesia, nggak ada satupun sangkut pautnya nama channel kami ya. Coba lihat deh, nama channel kami apakah ada nama Persibnya, apakah ada nama Persijanya? Nggak ada kan? Jadi gini loh, kami itu cuma pembuat berita Liga Indonesia ya. Jadi kami kalau membuat berita itu ya sesuai apa yang kami rasakan, sesuai apa yang kami lihat. Kalau Persija lagi bagus ya kami apresiasi, kami puji-puji. Kalau Persib lagi bagus ya kami apresiasi, kami puji-puji. Tapi sebaliknya, kalau Persija lagi jelek, lagi salah ya kami kritik. Begitupun dengan Persib. Kalau lagi jelek, lagi nggak bener ya kami kritik juga, nggak peduli kami mah. Dan semua itu murni dari pendapat kami pribadi ya. Kalau kalian suka ya syukur, nggak suka nggak terima ya terserah kalian. Ya channel kami gitu loh. Jadi nggak ada istilah kami ini harus, wah kamu kayaknya ngejatuhin banget nih sama Persija. Nggak, yang ngejatuhin banget sama Persib itu udah biasa. Supporter Persija nganggapnya kami ngejatuhin Persija, supporter Persib nganggapnya kami ngejatuhin Persib, itu udah biasa. Karena mereka itu nggak mau dikritik, pengen ngelihat bagusnya doang. Padahal kritik itu bagus buat kemajuan, buat perkembangan klub masing-masing. Kalau kalian merasa supporter sejati, jangan anti kritik. Udah kayak PSSI aja anti kritik lu ah. Kan kami sudah sering bilang, kalau kalian percaya dengan apa yang kami bikin, apa yang kami upload, apa yang kami kerjakan, ya terima kasih, ya syukur. Kalau nggak percaya, kami nggak maksa kalian buat percaya. Salah satu contoh adalah saat kami bahas soal Soccer 7 Series di Singapura. Kan waktu itu kami bilang, ini tuh cuma turnamen apa ya, seperti fun football, 7 menit lawan 7 menit, 7 orang lawan 7 orang. Dan itu pun bukan tim utama Persib yang kesana, cuma tim seniornya alias tim para legenda Persibnya aja yang main. Kami dihujat abis-abisan. Ada yang bilang, sok tahu lu soal Persib, nyahon naon siaka Persib, cicing anjing, aing mah lebih percaya channel anu, iyalah itulah cenah cek anu ini ya. Terserah kalian, yang penting kami udah ngomong begitu ya. Kalau percaya syukur, nggak percaya yang udah ya, tapi ya kalian dengar sendiri deh kalau nggak percaya dari ucapan orang Persib sendiri berikut ini. Itu lebih ke turnamen mini soccer dan hanya melibatkan tim senior dan tim legenda sama tim U20. Berarti jadi nggak akan kita bawa tim utamanya. Jadi kumaha barudak? Well, sekarang kita update kondisi pemain Persib usai gagal di Piala Presiden ya. Oke, menurut Boyan Hodak sih memang ini gara-garanya ya karena Piala Presiden itu salah jadwal. Harusnya jadwalnya itu di akhir Juli ya Kak. Jadi Persib itu lebih banyak persiapan. Kalau di awal Juli sama aja bohong katanya, karena Persibnya latihannya singkat ya. Itu masuk akal juga sih. Nah, kita update kondisi pemain. Sadir Ramdhani absen 3 minggu karena cedera ankle ya. Jupe patah tulang rusuk, ini absen sekitar 2-3 bulanan ya. Dimas Derajat cedera otot paha. Yang lain masih kelelahan ya. Ya kalau nggak percaya denger sendiri aja deh ucapan dari Boyan Hodak. Nanti dibilangnya kami ngejelekin Persib lagi atau bilangnya berita bohong nih ya. Dengerin sendiri ucapan Hodak lah. 1 week training we have because of these 2 matches we have some small injuries because most of the bodies are not prepared, but nobody serious. The worst is Sadil, but I think he will be okay in, let's say, 3 weeks. So this is the worst. Dimas have a little bit problem. Lucho and Patricio are more a little bit tired, so they will be okay in 2 days. And Julio today train. Everybody slowly training, so I hope that we will slowly prepare for the league. So maybe it's better that Persib not qualify. This one you said, so I better keep quiet, huh? I said before, same like last year. For us, this President Cup come in a time when it's not really good for us. If we play this end of July, this will be perfect. But in this time, in beginning of the pre-season, it's not really good timing for us. So at the end, it's most important there is no injuries. Yang pasti Beckham Putra udah latihan, Julio Cesar udah ikut latihan. Pemain asing ada yang baru nanti, tapi ya habis TC di Thailand kabarnya sih nanti gitu ya, mungkin habis TC baru ada. Sejauh ini sih info yang kami dapat. Terserah kalian percaya enggak ya, terserah ya, ini mah terserah. Percaya syukur, tak percaya ya saburo teuing aing mah gitunya. Ya ada 3 pemain, enggak 3 sih, ada beberapa pemain asing yang tengah diseleksi ya, tapi mengerucut ke 3 pemain. Kami nggak tahu nih
3 pemain ini apakah 3-3-nya akan diambil atau cuma 1 ya? Itu aja sih info yang kami dapat. Siapa pemain asingnya? Kami no komen dulu ya. Soalnya takut dibilang sok tahu lu. Ya udah, tunggu aja. Yang penting ada beberapa pemain asing yang lagi diseleksi untuk tambahan pemain Persib di nanti ya. Karena kan regulasinya 11, nggak tahu nih mengerucutnya ke 3 pemain sih. Nggak tahu 3-3-nya diambil atau enggak atau cuma 1 ya. Jadi ditunggu aja lah. Itu info yang kami dapat. Lanjut, Dewa United nih. Dari Dewa United. Dewa United gagal ya ke final Piala Presiden usai takluk 1-2 dari Port FC. Oke, kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas siapa nanti, gimana Piala Presiden nanti aja ya. Rafael Struijk ini udah tiba di Tangerang aja nih. Yap, Rafael Struijk ini akan masuk ke tim JUS FC. Tahu kan JUS FC? Ini buat kami pribadi mungkin akan ada banyak yang ngomong kayak gini nih. Waduh, hebat ya. Tim lain mah bisa dapetin pemain timnas tuh. Kok Persib nggak bisa ya? Apalagi supporter tetangga tuh pasti bilang kayak gini. Alah, encip klub Kismin, kagak punya duit. WK gitu kan. Ya kalau buat kami ada yang komentar Persib miskin lah atau apa gitu, buat kami sih nggak masalah sih dibilang miskin. Yang penting gaji mah aman lancar, nggak ada berita tunggakan gaji, betul dong. Daripada di awal musim jor-joran beli pemain mahal tapi ujung-ujungnya nunggak gaji, wadidaw. Tapi paling tidak gini loh ya, seandainya benar Rafael Struijk ini jadi gabung dengan Dewa United, nanti jangan lagi ada yang komentar kayak gini. Aduh, Persija ketikung nih. Jangan lagi ya. Karena kan gini loh, jangan cuma gara-gara si Rafael Struijk berfoto dengan kode seperti ini, terbilangnya kode seperti ini tuh Jackmania mulu lagi ya. Mungkin aja itu kode yang biasa di luar gitu kan. Jadi jangan terlalu apa ya, ngarep dulu kali ya. Kita lihat ujung-ujungnya deh nanti. Dari Persita Tangerang meresmikan pemain asing barunya. Dia adalah Matheus Alves. Ini striker asal Brazil berusia 31 tahun yang sebenarnya baru aja direkrut oleh klub asal Bolivia Royal Pari ya. Wah, apakah Persita nebus kontrak ke klub Bolivia atau justru Persita pinjam nih? Tapi kalau lihat dari statistiknya sih, bukan statistik ya, CV-nya ya, dia ini bagus loh. Pernah main di beberapa klub, cuman ya itu. Kalau dari rekornya sih B aja ya, meskipun tampangnya sangar cuy. Dari Persija Jakarta ada nama Alvaro Vasquez, striker asal Spanyol berusia 34 tahun yang tiba-tiba dirumorkan ke Persija usai dia menfollow akun Instagram Persija. Vasquez saat ini tanpa klub ya, klub terakhirnya itu adalah klub Badolan di Liga 3 Spanyol. Dari CV-nya cukup mentereng sih, pernah main di Zaragoza, pernah main di Espanyol, Getafe, dan lain-lain. Tapi memang dari tiap musimnya dia itu nggak pernah atau jarang banget ya cetak lebih dari 10 gol. Apakah ini cuma pansos atau emang si Vasquez ini akan ke Persija ya? Ditunggu aja.